Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk kebutuhan UTS mata kuliah Ta'lim, yaitu membaca atau menerjemahkan salah satu pasal dalam kitab. Yang pada video ini saya akan membaca dari kitab Ta'lim di pasal kedua tentang faslun fin niyah halut ta'allum, tentang niat dalam mencari ilmu. Di dalam kitabnya berbunyi la summa la budda lahu minan niyah fi zaman ta'allumil ilmi idin niyah ya al aslu fi jami'il ahwal bi qaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat hadisun sahihun. Kemudian setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi SAW bersabda, semua amal itu tergantung pada niatnya. Hadis sahih. Dalam paragraf ini, niat begitu penting karena sesuai dengan hadis tadi yang disebutkan bahwa segala sesuatu tergantung niat. Jika kita belajar niatnya hanya untuk dunia, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Misalnya dia belajar hanya untuk mendapatkan ranking atau peringkat, maka mungkin dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu ranking. Tapi apabila dia belajarnya untuk niatnya untuk mendapatkan ridho Allah atau mendapatkan akhirat, maka bisa saja dia mendapatkan si ranking tadi yang sebenarnya tidak dia niatkan. Karena niatnya dia lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan apa yang mungkin di luar ekspektasi kita. Lalu selanjutnya ada hadis wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yutasawwaru bi suratin a'mali dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'mali dunya bi su'in niyyah. Rasulullah SAW bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tetapi karena didasari niat yang baik, ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya banyak amalan yang sepertinya tergolong amal akhirat kemudian menjadi amal dunia, maka didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas. Dosen dalam mata kuliah ini pernah menyampaikan contohnya seperti ibu-ibu atau orang tua yang bertani di sawah seperti menanam padi. Itu memang amal dunia, tidak ada ibadahnya. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, mungkin bisa saja itu bisa bernilai pahala. Berbeda dengan misalnya nih amal ibadah seperti ibadah haji contohnya, jika niatnya tidak lillahi ta'ala, hanya ingin mendapatkan gelar haji saja, maka itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya, karena amal itu tergantung niat tadi. Lalu selanjutnya wayan bagi anyal liyal muta'allimu bitolabil ilmi ridullah ta'ala wa darul akhirah wa izalatul jahli an nafsihi wa ansa'ilil juhal wa ihya'id wa iqo al islam fa inna baqo al islam bil ilmi wa la yasihu zuhdu wa taqwa al jahli wa ansyada syekh al imam al-ajallu burhanuddin sahibul hidayah si'ran liba'dihim fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbar minhu jahilun mutanassik huma fitnatun fil alamina azimah liman bihima fi dinihi yatamassak. Niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa niat seorang pelajar dalam menuntut
haruslah mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama berikut. Orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Wa yanbi bihi syukra ala nikmatil aqli wa sihatil badani wa la yanbi bihi iqbalan nasi wa la istijlaba humamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai terbesit niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, jangan sampai niatnya agar diagung-agungkan oleh masyarakat atau hanya untuk mendapatkan harta saja atau untuk terlihat pintar di hadapan orang lain, itu jangan. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah taala, "Lau kana nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihi." Muhammad bin Hasan berkata, andai kata seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya dan akan kubebaskan dariku dari wala loyalitas mereka. Wa man wajada ladzata ilmi wal amali bihi qallama yarghubu fi ma indan nas. An syadana Syekh Al-Imam Al-Ajallu Al-Ustad Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ran, man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadli minar rasyad faya li fusrani talibihi wa li naili fadli minal ibad. Barang siapa dalam merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkan, maka dia akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Syekh Imam Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari membacakan syairnya kepada Abi Hanifah. Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Allahumma illa idza talabal jaha bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tamhidil haqqi wa zazid la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalika bi qadri ma yuqimu bil amra bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapatkan kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena dengan hawa nafsu. Wayan bagi litolibil ilmi ayyatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsirin fala yasrifu illa dunyal hakirati al-qalilati al-faniyati syai'an. Hiya ad-dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adallu minan nadalil tasimu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu.
sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit, orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menyedihkan dan membutakan mereka kebingungan tanpa petunjuk. Wayan bagi ahli ilmi Allah yudilla nafsahu bitomai fi ghairil ma'a wa yataharraza amma fihi mazallatul ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadi'an wa tawadu bainat takhabburi wal madallati wal ifatu kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya, harus tawadu dan tidak tamak terhadap harta dunia. Ansyada Syekh Al-Imam Al-Azhar Al-Musaddid Islam Al-Ma'ruf bil Hadis Al-Muhtari Syi'ran li nafsihi. Al-Ustadz Nurul Islam yang lebih populer dengan sebutan Al-Adib mengalunkan gubahan sayangnya, inna tawadu min khisalil muttaqi wa bihi at-taqiyyu ilal mali yartaqi wa minal ajaibi mujibu man huwa jahil fi halihi ahwa sa'id am syaqi am haifa yuhtamu umruhu aw ruhu yauman nawa mutasaffirun aw murtaqi wal kibri ya uli rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajanna banha wattaqi. Tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah ujungnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir umurnya, atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum wa inna ma qala dzalika li alla yustaffa bil ilmi wa ahlihi. Abu Hanifah berkata kepada sahabatnya, besarkan surga dan lebarkan bau kalian. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Wayan bagi tolibil ilmi ayuhasila kitabal wasiyati allati katabaha Abu Hanifah Yusuf bin Khalid As-Sumti inda ruju'i ila ahli yajidu mayatluhu wa kana ustaduna Syekh Imam Burhan Al-A'immati Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziz amaroni bi kitabatihi ingdal ruju'i ila baladi wa katabtuhu wal budal mudaris wal mufti fi ma'amalatin nas minhu. Para pelajar seharusnya membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Khalid As-Simti ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Imam Ali bin Abi Bakar. Mungkin segitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya masukkan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum.